sebenarnya bukan tamu juga. Kayak kita memaksakan supaya jadi tamu. Memaksakan ya. Memaksakan. Karena sebenarnya dari seminggu lalu Kak ya, kita udah Iya, janjian iya ya. betul betul. Hmm. Seminggu lalu. Jadi nyari psikolog di Banda Aceh itu susah. Kakak psikolog ya? Psikolog Iya, atau iya, apa iya. kemarin satu lagi Salah satu. psikiater ya? Psikolog. Psikolog kan? Psikolog. Jadi sebenarnya itulah kan. Saya ini segen nih sama kakak, udah maghrib kayak gini baru datang. Nah, tadi kehujanan. Nggak apa-apa, yang penting dah kita jumpa terus syukur banget gitu Iya kan. sih. Karena ini sebenarnya saya hari ini mau ngundang kakak, mau menceritakan tentang kegelisahan saya masalah prank kak. Prank, oke. Tapi sebelum kita ngomong prank, kakak siapa nama aslinya dulu? Nama asli ya? Nama asli kakak? Nama asli kakak Karjuniwati. Panggilnya Kak Yuni. Iya, nggak nyambung Kok ya. bisa Juni Mayuni kak? Memang panggilan kecil kali ya. Panggilannya Yuni, tapi nama panjangnya Karjuni. Harusnya kan Juni ya. Juni. Gitu. Karjuni apa? Karjuniwati. Terus kok kakak sama Mama Muli siapa lebih tua? Coba lihat sempat gitu. Kakak kelahiran berapa kalau boleh tahu? Keren 82. 82? 1982. Kirain 80-an, 90 gitu. Oh. Enggak. Statusnya apa nih kakak boleh tahu? Ya, sudah menikah. Udah menikah? Udah menikah. Kalau anak? Belum. Belum dikasih Allah. Belum rezeki. Belum rezeki. Betul. Kak, ini kan Apa? sebenarnya mengundang kakak itu tadi udah bahas prank. Sama yang kayak kemarin aku bahas sama kakak waktu kita ada acara kondangan apa itu isu tuh Iya, kan. betul. Kita langsung aja nih. Sebenarnya kalau Jack sendiri ada kegelisahan tentang prank. Dalam artian, hai bukan prank juga, ada juga yang kayak apa ya namanya? Bukan prank juga, dia ada ibaratnya entah ngibulin lah judulnya. Tapi yang orang lebih tahu itu tentang prank. Ya. Jadi kegelisahan Jack tuh prank itu sebenarnya gimana sih pengaruhnya terhadap diri kita kan? Hai sebenarnya memang sebagian sisi prank itu ada yang pro ada yang kontra, karena kan cuma sekedar konten. Nah, Jack ngundang kakak tuh, ini harus spesifik bahasnya. Nah, jadi kalau menurut kakak pribadi, prank itu gimana sih sebenarnya? Prank. Sebenarnya kalau kita lihat zaman sekarang sama dulu itu bentuk perilaku kan, itu udah ada dari kita kecil-kecil lah. Ya benar. Ya kan, dulu kan sempat ya ada sempet viral gitu waktu kita kecil gitu kan. Tapi mungkin seiring berkembangan teknologi zaman gitu kan, dan istilah-istilah juga akhirnya muncullah istilah prank ini. Prank. Kalau dulu apa namanya ya? Tipu-tipu ya. Atau apa tadi sempat disebutin istilahnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat prank itu sendiri sebenarnya kan buat lucunan, buat bercanda, buat lucu-lucuan kayak gitu. Iya, kalau zaman dulu kita kecil-kecil kayak seru gitu loh, gitu kan? Bener, ya kan? Kasih kejutan ibaratnya kalau dulu kan? Ngerjain kawan, tapi nanti seru gitu, bermain-main kayak gitu kan? Nah, cenderung kan seperti itu. Itu kalau kita lihat dari prank itu sendiri kan sebenarnya candaan, guyonan gitu kan? Itu lebih ke sana sih kalau prank itu. Walaupun ujungnya sekarang prank itu ada yang kayak social eksperimen, ya kan? Atau ada emang pure sekedar untuk ya main-main aja gitu kan? Ada yang bahkan menurut saya yang terlalu vulgar. Ini contoh nih maaf nih ya, contohnya tuh gini, misalnya ngajak istri wik-wiknya, itu kan kayaknya, aduh, kalau tadi ngomongnya sama teman sendiri udahlah gitu kan kak. Tapi kalau ini bisa aja kan dengan kita memberikan suatu konten kayak gitu, kita kayak memberi inspirasi loh ke orang lain. Iya. Ya nggak kak? Misalnya gini nih, orang ngeliat, aku kok buat misalnya ngajak istri wik-wik misalnya, itu nanti orang lain niru, ya kan? Atau misalnya ya jadinya bisa jadi bahan pembicaraan yang akibatkan banyak perbuatan negatifnya kayak gitu. Atau ada nggak misalnya prank itu kak dalam sisi psikolog itu misalnya gimana ya? Teorinya prank itu mungkin kayak gini gitu. Ada nggak gitu dari sisi ilmiah pembahasannya? Kalau dari sisi psikologi ya, sudut pandang psikologi kan pada dasarnya tadi kayak kakak bilang definisi dari prank itu sendiri kan kayak candaan, lucunan gitu kan. Nah, selama itu kontennya itu sifatnya positif, kita bilang gitu kan, mungkin nggak masalah, no problem. Oke. Namun kayak tadi Jack bilang, ketika memang khawatirnya nanti ditiru, yang orang nggak punya pemikiran seperti itu, kemudian dia bisa punya ide, punya inisiatif, oh ada yang bisa seperti itu ya. Itu kan akhirnya ketika itu memang negatif,
bisa mengarahkan orang untuk melakukan hal negatif juga. Iya, benar. Nah, itu kan kalau kita lihat sebenarnya salah satunya imitasi peniruan. Oh, okay. Peniruan, bahkan yang lebih bahayanya adalah ketika yang meniru itu, yang nonton itu bukan si orang yang sudah menikah misalnya kayak gitu. Iya benar. Ya, akhirnya kan muncul perilaku free sex. Itu kan salah satunya. Efek dari ujungnya itu ya. Ujungnya kalau kita lihat ke situ. Kalau misalnya prank ini itulah Kak, misalnya tadi dia menyebabkan hubungan, misalnya kayak gini nih, kita ngeprank orang tua. Terus orang tuanya jadinya kesal sama kita tuh Kak. Kan itu sebenarnya merusak hubungan jadinya. Iya. Kalau tadi dia mengganggu psikologi itu secara individu mungkin nggak prank. Kalau tadi kan secara hubungan nih. Kalau secara individu mungkin nggak kira-kira? Mungkin banget. Prank itu ke negatifnya ya. Kalau lihat sih dari sisi negatif, kalau memang yang dilakukan adalah negatif. Misalnya kagetin orang tua. Kita nggak tahu kondisi orang tua pada saat itu gimana secara fisiknya gitu kan. Atau memang orang tua kita lagi punya gangguan penyakit. Misalnya lagi ada penyakit jantung lah, kita bilang kayak gitu. Nah, ketika misalnya dia kejutkan atau dia prank, itu kan bisa memperparah kondisi si orang tua. Apakah nanti secara fisiknya atau secara psikologisnya, kalau kita bilang emosi, mental gitu ya. Mental. Makanya salah satu dampak dari prank ini yang negatif ya, kalau Kak lihat bisa berdampak kepada kesehatan mental seseorang. Sehat nggak mentalnya? Dari sisi apa? Dari sisi emosi. Kadang-kadang kan orang kalau di prank, kalau nggak sesuai gitu kan, apakah itu cenderung yang negatif, gitu, jadi nggak suka, marah, kesal gitu kan. Nah, kalau itu terus-menerus dipupuk kan jadi masalah yang besar kan, suatu saat itu bisa merusak mental dia. Atau ketika dia itu di prank jadi insecure ya. Jadi nggak nyaman dia. Benar. Atau dia jadi malu. Misalnya ketika di prank membuat kepribadian dia dibuka, ya sesuatu yang pribadi dia terbongkar dan lain sebagainya gitu kan, dia membuat seseorang itu jadi nggak nyaman, jadi kita bilang takut, bisa muncul, bisa mengarah ke trauma bahkan lama-lama. Itu kalau dari sisi psikologinya kan, kalau hal yang negatif. Nah itu. Ini pernah nggak Kak prank-prank ini dibahas sama ya teman-teman Kakak dari psikolog atau dari psikiater, duduk-duduk misalnya? Ini sedang terjadi nih prank-prank nih di mana-mana. Ada nggak kira-kira pembahasan di antara sesama psikolog atau psikiater? Kayaknya nih terlalu berlebihan nggak ya gitu. Ini kayaknya terlalu bagus ya. Ini nggak bagus ya gitu. Ada nggak kira-kira pernah diskusi gitu sama teman-teman Kak di antara psikolog? Secara langsung sih belum kayak gitu kan. Cuman memang kalau kita dari sisi psikologi, kacamata orang psikologi, ketika perilaku itu muncul dan itu memberikan efek negatif pada si korbannya, kita bilang ya dalam tanda kutip sini orang yang yang kena prank, kita bilang pastinya akan berdampak kepada sisi psikologisnya tadi. Ya itu. Jadi kita dari kacamata psikologi itu nggak bagus, itu perilaku yang tidak yang tidak adaptif, kita bilang, perilaku yang tidak sesuai. Yang seharusnya kan kita dengan orang lain harus ada muncul empati. Nah itu, bagaimana ketika kita dengan orang lain itu kan kita bisa merasakan ketika aku diperlakukan kayak gitu gimana ya. Kan hal yang lainnya adalah bagaimana ada empati nggak orang yang melakukan itu gitu loh kan. Nah walaupun misalnya dari sisi si pelakunya itu ada prankster ya tadi ya, prankster. Dia ada rasa ingin tahu gitu loh, pengen tahu, ataupun tadi kita bahas ada eksistensi ya, pengakuan diri dia gitu loh. Dengan melakukan seperti itu dia banyak yang banyak yang perhatiin dia, walaupun untuk konten. Nah kan ini balik lagi ke konten sih, nanti kita akan beda mungkin pembahasannya gitu. Tapi salah satu yang buat saya gelisah tuh Kak, misalnya gini nih, contohnya ngeprank tentang social eksperimen. Ini kan Jack memang petugas orang medis nih. Jadi kita kalau lagi di jalan ngelihat ada orang ketabrak misalnya, ada orang butuh bantuan, kan banyak tuh sosial eksperimen, nanti pura-pura dia ngelihat kita membantu. Oh apa enggak nih, kebetulan aja nih, misalnya kakak nih atau Jack nih lagi di jalan, terus ada orang butuh bantuan, kebetulan kita memang pada saat itu lagi nggak mood bantu, pada saat itu lagi kita nggak niat mau bantu, atau memang lagi nggak bisa bantu malah misalnya, udah
Terus tiba-tiba datang orang social eksperimen, kemudian dia ngupload. Udah. Kadang-kadang yang ngupload ini dia nggak ngesensor nih muka orang yang dia ngetes social eksperimen nih. Dan se-Indonesia jadi tahu bahwasanya Kak Yuni atau Jack, oh rupanya dia nih emang nggak mau menolong orang misalnya. Oh dia nggak bisa, oh dia ternyata nggak suka ngebantu orang. Kan bisa jadi buruk pencitraan satu. Labeling ya. Labelnya. Terus secara pribadi kita kan terganggu nih. Jadinya viral nih, Jack kok kemarin kok ada orang bantu kok Kak Yuni kok ada orang bantu kok nggak kebantu tuh. Ya kan? Jadi kita secara psikologi, padahal aku nggak, kayaknya kebetulan aja pada saat itu aku lagi nggak bisa atau lagi nggak mau bantu, ya kan? Ya, bisa aja tuh jadi ya bisa nggak misalnya dibilang trauma healing atau apa misalnya gitu. Hanya gara-gara hal seperti itu, ngeprank itu jadi ngerusak kita dari imbasnya akibat orang ngomongin misalnya gitu. Ya kan gitu Kak? Ya, kurang bener kan? Betul. Atau misalnya menurut Kakak boleh nggak ngeprank tapi mungkin secara psikologinya harusnya gini gitu. Atau misalnya, prank itu walaupun dicari dari sisi manapun tetap nggak bisa gitu. Atau gimana bagusnya Kak? Kalau kita lihat dari kacamata untuk prank ini kan, kalau tadi kayak Jack bilang harusnya. Gitu. Idealnya adalah dan seharusnya ketika kita akan mengupload dan lain sebagainya itu kayak ada yang namanya izin dari oke lah dia udah ngambil gambar gitu kan, tapi belum izin. Tapi setelah pengambilan gambar itu minimal dia memberitahu gitu, karena kan si korbannya tadi karena itu pasti ada, kalau kita lihat kan ada yang di blur wajahnya, berarti kan tuh ada yang model kayak gitu kan, ketika mungkin makanya dia disuruh blur aja, atau memang dia mengizinkan, nggak apa-apa wajah saya tampak gitu kan. Nah sebenarnya itu kan bagian dari kode etik ya, kalau kami di psikologi kan kalau ketika ada klien bisa aja kena undang-undang ITE baratnya ya. Itu gitu, makanya itu mungkin bisa mengarah ke sana tuh ya. Tapi kalau di dalam dunia psikologi pastinya ketika seseorang langsung seperti itu pasti efeknya ada kayak tadi, dia menjadi malu dan itu bisa bertahun-tahun, bisa se-Indonesia tahu tentang dia gitu kan. Efek negatifnya kan situ. Akhirnya dia trauma, nggak mau lagi gitu. Atau ketika dia mau bantu orang jadinya nggak pure, nggak apa ya kita bilang ya, nggak murni lagi, dia memang nggak tulus lagi. Nah itu kan banyak juga sekarang lagi viral tuh. Jadi ketika ini konten atau apa gitu, kadang-kadang kan seperti itu. Kita kan nggak tahu jadinya. Nih kita bantu nggak ya? Begitu kita mau bantu, lihat dulu kiri kanannya ada kamera tersembunyi nggak ya? Di belakang itu ada rame-rame, jangan-jangan aku dites nih. Jadi apa pikirannya kan jadi kayak ada pergeseran pola pikiran tuh. Oh ini aku bantu, nanti aku bisa viral nih. Kalau aku bantu nih, jangan-jangan aku dikasih HP. Ya kan? Aku dibantu bisa dikasih uang. Nah itu kan kayak kakak bilang, jadinya psikolog orang nih, ya bukan apa namanya ya, pola perilaku dia tuh jadinya kayak terbentuk. Jadi jadi akhirnya dari kondisi seperti itu bisa mengubah perilaku seseorang. Kenapa? Karena dia kan proses belajar itu. Berarti kalau saya ada orang minta tolong, berarti langsung ditolong, mana tahu nih nanti ada kamera tersembunyi nanti. Nah jadi sekarang itu walaupun tidak semua masyarakat berpikir seperti itu, tapi satu dua yang memang sering nonton prank gitu kan, yang pasti dia udah terbentuk mindsetnya untuk ketika dia membantu mungkin bisa saja nih kayak prank, nanti dia dapat apalah gitu kan. Nah itu kan ada juga seperti itu, tapi ada juga dan saya tidak pungkiri, kakak nggak pungkiri bahwasanya pasti ada masyarakat kita yang lainnya yang memang tulus membantu. Mungkin dia bukan korban prank lah kita bilang kan, dia memang murni pengen bantu, tulus pengen bantu kayak gitu. Nah jadi kalau tadi dikatakan bagaimana nanti efeknya gitu kan, apakah trauma healing dan lain sebagainya, trauma. Jadi lama kelamaan kalau ini terjadi terus bisa jadi dikhawatirkan gitu kan, dia bisa menjadi tidak nyaman dan itu mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang. Iya benar. Bisa aja kan gini kak, kayak tadi kita cerita, kakak misalnya kebetulan nggak mau bantu nih, malu kakak salah satu kan. Kalau kakak sendiri tadi oke lah tadi, tapi kan ini kan orang akan nyari tahu itu yang nggak bantu tuh siapa deh, suaminya mana, istrinya mana, keluarganya mana, orang mana, tinggal di mana, kuliah di mana, sekolah di mana. Jadi akibat gara-gara satu prank ini se-Indonesia jadi nyari tahu keluarga kita kan bisa aja. Iya, bisa jadi. Sama kayak yang ya sekarang lagi viral-viral lah ibaratnya gitu. Jadi orang nggak ngefokus ke tujuan konten dia tadi.
Mungkin tujuan konten si kawan ini tadi niatnya untuk mencerahkan orang, memberi inspirasi. Tapi tanpa dia sadari, begitu dia memberikan konten itu bisa aja melukai perasaan orang, mengganggu privasi orang, kayak gitu. Mengganggu hubungan juga ya, hubungan keluarga, orang lain, hubungan pasangan, benar kan. Jadi makanya sebenarnya kita lihat lagi konteksnya ketika kita melakukan konten prank itu mengarah kemana. Sebenarnya boleh kalau dari kacamata psikologi boleh melakukan prank, tapi selama itu positif gitu kan. Artinya tidak sampai membuli, karena kan ini bisa salah satunya kan kayak bullying juga gitu. Ketika kita ngerjain orang, ketika orang itu tidak nyaman, tidak senang kan kayak jadi bentuk bullying gitu. Oh iya benar. Iya kan, nah itu salah satu, walaupun sifatnya jadinya prank kayak gitu. Tapi kan bisa juga karena dia bullying itu kan jadinya self defense nggak gitu Kak. Jadi kan aku kayak aku dibully nih, aku harus bertahan dong gitu. Iya, kalau misalnya dari situ, oke, dia bisa defense gitu kan, dia bisa bisa melindungi diri dia, mempertahankan gitu kan. Tapi dari satu sisi, dari kacamata orang yang nonton dan lain sebagainya, itu kan bentuk kayak dibully ya, kasihan juga dianya. Oh iya benar-benar. Kasihan ya, padahal mungkin orang yang korban prank ini mungkin dia oke aja, seneng aja, tetapi satu sisi lain kita nggak tahu apakah dia betul-betul seneng saja atau memang dampaknya terasa, dia merasa kesal, marah, sedih, ataupun malu yang berlebihan kayak gitu. Iya, kayak ini juga Kak, orang barat tuh prank cewek matre misalnya. Kan ada juga tuh, kebetulan aja nih orang yang ngisi itu emang mau jawab materi suka-suka dia kan. Kayak kita misalnya ada kawan lagi nanya, ya kita jawab asal-asal kan suka-suka kita. Tapi gara-gara satu konten itu terlabel lah dia seumur hidup materi di kawan. Kan bisa aja gitu. Iya. Jadi kan terganggu psikologi. Seakan dia materi memang betul gini. Tapi itu balik lagi kan kacamata si korban itu seperti apa. Karena kan seiring sekarang kan udah bergeser nih. Jadi kayak jadi habit gitu loh. Maksudnya orang saya lihat ya, maksudnya sekarang orang ketika di prank ada juga sebagian dia happy, senang, dia jadi viral kan, ada juga kayak gitu. Nah sebenarnya tergantung lagi si individu ini, si orang ini, dia ketika menjadi korban prank itu apakah dia menikmati, dia suka, itu baliknya ke individual. Kita nggak bisa melihat dari sisi ketika di prank dia pasti jadi korbannya gitu, pasti orang akan melihat kasihan banget dia dan lain sebagainya. Berarti prank itu nggak sepenuhnya salah dan nggak sepenuhnya benar. Makanya kalau untuk kan ada tuh sekarang prank yang anak-anak juga dilibatkan gitu kan. Nah kalau Kak lihat, Kak baca-baca, satu sisi kalau kita ngeprank anak tuh ada dampak negatifnya juga. Tahap perkembangan dia, perkembangan emosi dia itu paling kentara kan di emosi. Kan si anak ketika di prank, ketika dia nggak nyaman dia kan nangis terus, akhirnya bisa jadi takut gitu kan, jadi trauma. Nah untuk perkembangan psikologi si anak itu kan kurang bagus sebenarnya, bisa mengganggu. Tapi kalau kita orang dewasa selama masih bisa bisa menerima itu sebagai memang having fun gitu ya, nggak masalah kayak gitu. Ada nggak Kak kira-kira hal yang secara ilmiahnya prank itu dijelaskan gitu? Ibaratnya mungkin prank ini tuh sebenarnya lebih kayak melatih seseorang gitu, atau bahasa lainnya. Misalnya ada nggak istilah dalam psikologi itu prank itu apa gitu, ada nggak kira-kira? Kalau dalam istilah psikologi khusus nggak ada sih, nggak ada. Cuman prank ini kan salah satu bentuk perilaku yang muncul di masyarakat yang tujuannya adalah untuk having fun. Untuk kan tadi istilahnya definisinya kan ya bercanda, guyonan gitu kan. Nah itu sebenarnya itu positif kan kalau kita bercanda gitu kan. Tapi memang dia nanti ada dua sisi, positif negatif, itu aja. Ketika positif berarti prank yang dilakukan memang bermakna, prank yang dilakukan bermanfaat bagi si korbannya, bagi masyarakat yang menonton. Tapi sisi negatifnya adalah ketika si korban dia merasa tidak nyaman dan itu mempengaruhi kondisi psikologisnya dan bisa membangun stigma masyarakat juga ke hal negatif dari situ. Nah, mungkin kalau dari kacamata kan prank lebih ke sosial kita bilang kayak gitu kan. Mungkin nanti dari
sisi pengamat sosial atau mungkin yang dari profesi-profesi yang lainnya, mereka punya kacamata sendiri dalam melihat prank ini. Itu kalau cakupan luasnya. Iya. Ya kalau dari sisi psikologi, selama itu positif nggak masalah. Nggak masalah. Asalkan jangan sampai membuat seseorang itu merasa terancam, merasa tertekan, merasa terganggu lah secara psikologisnya dari prank ini sendiri. Kan bisa aja gitu kan. Nanti misalnya kayak artis-artis tuh, dia ditelepon sama polisi. Pak ini dengan ini bapak terlibat ganja narkoba misalnya gitu kan. Kemudian nanti besok-besok udah tahu dia, alah ini nanti jangan-jangan di prank lagi ya kan. Jadi dia kan secara tidak sadar itu kan terganggu dia akibat prank itu. Nah, ditakutkan nih bisa aja dengan dibuat prank seperti itu, kejahatan ngambil alih dari situ Kak. Ngerti nggak? Ya. Misalnya nanti kejahatan bilang, oh ini jangan-jangan prank, ikutin aja. Jadi kejahatan masuk nyari celah dari prank itu. Ya. Kan gitu Kak, bisa aja. Jadi yang orang betul-betul sebenarnya nanti misalnya, oh benar-benar nih dia kemalingan atau apa, tapi akibat prank tadi dia nggak percaya jadinya gitu. Ya kan? Bisa aja kan? Bisa. Jadi akibat itu sebenarnya kan terganggu jadinya. Pola pemikiran masyarakat ini. Atau misalnya benar-benar nih, misalnya benar-benar anak-anak kecelakaan ini tolong segera datang. Ternyata sebenarnya kecelakaan. Akibat tadi dia posisinya bercanda. Takutnya nanti di prank nih, alah nggak usah percaya deh. Nggak usah percaya, benar-benar mati. Ya. Jadi kan secara tidak langsung bisa kita bilang yang pertama perubahan pola pikir, yang kedua perubahan cara pandangnya bagaimana, kan gitu Kak. Ya, jadi kalau tadi disentil membahas terkait dengan kepercayaan, jadi salah satu dampak negatif dari prank ini juga membuat kepercayaan seseorang tuh jadi rendah gitu. Jadi dia nggak ada percaya lagi, itu kan mempengaruhi juga sebenarnya. Rasa percaya diri gitu. Ya, rasa percaya diri. Juga. Terus dia jadi nggak percaya kayak tadi. Alah, palingan itu nanti di prank. Padahal settingan. Settingan. Nggak tahu benar kejadian gitu loh. Bener. Itu kan dampaknya kan juga terasa. Ruginya jadi secara moral, material ya. Gitu. Kak, minum lah Kak. Kak tadi udah setengah nih. Sebenarnya masih panjang kali ini ya. Iya. Lagi. Mungkin pula kita ini. Kakak ini ada kegiatan apa lagi? Ini bentar lagi ada janjian klien. Kemana? Ngapain? Konseling. Kakak buka praktek? Buka. Di mana? Di Lamlagang. Di Jalan Sultan Alikul Saleh. Nomor 88, situ kebetulan ada praktek dokter gigi, ada praktek psikolog juga. Nama prakteknya apa? Nggak ada sih, paling praktek psikolog aja. Kalau lihat di pamflet itu praktek psikolog. Berarti masuknya dari mana tuh? Dari mana dulu nih kita? Kalau kita dari Simpang Ngesu deh nih. Simpang Ngesu terus aja ke arah Mibo, Simpang Lung nih. Sebelumnya lah. Kalau tahu Red Doors, Hotel Red Doors. Oh, yang bekas Hotel PMI itu? Rumah sakit. Rumah sakit PMI, Bulan Sabit tuh kan, BSMI. Sebelum itu ada lorong. Nggak masuk lorong, palingan seberang BSMI itu kan ada toko-toko tuh, ada ruko. Nah, situ ada praktek kakak. Oh, kakak punya praktek itu berarti ada dokter gigi juga di situ. Di situ ada dokter gigi. Apa nama prakteknya nggak dibuat? Nggak ada, karena kan belum itulah masih merintis lah gitu. Oh iya. Karena kan ada bergabung nih, ada dokter gigi juga gitu kan rencananya, dan praktek kakak juga kalau nanti lagi inilah mau cari label apa nih kira-kira. Cocok ya. Cocok, karena udah bergabung. Gitu. Berarti bisa nih konsul-konsul sama kakak masalah psikologi. Boleh, nanti bisa kalau kayak orang-orang yang mau cari gitu bisa. Bisa. Kasus di Aceh tinggi loh perceraian katanya. Iya. Tuh kalau di mahkamah syariah itu kan banyak kasusnya. Ya. Bisa tuh konsul sama kakak? Bisa, kan dia bisa masalah keluarga, masalah anak, remaja kan banyak. Walaupun nanti biasanya ketika memang udah menjurus banget, kakak bisa refer ke memang psikolog yang ahlinya. Saya ada psikolog anak nih, gitu kan, kasusnya anak gangguan perilaku apa gitu kan, nanti kakak bisa refer gitu. Biasanya kayak gitu. Berarti dia kayak dokter juga kayak psikolog ya? Kurang lebih, tapi beda background pendidikannya. Oh iya, maksudnya dia nanti penyakit dalam apanya gitu ya, jantung misalnya, paru-paru gitu. Kalau psikolog gitu juga ya? Psikolog palingan dia ada psikolog klinis, psikolog klinis itu memang tangani kasus-kasus gangguan. Misalnya gangguan kepribadian misalnya, atau gangguan emosi gitu kan, hal seperti itu. Nanti ada psikolog pendidikan, nanti ngarahnya memang kasus-kasus anak-anak yang. Berapa tahun kakak udah buka praktek psikolog? Tahun berapa ya kakak buka praktek ya? 2012
2016. 16? Udah lama lah, 5 tahun berarti ya? Ya, kurang lebih ya, 6 tahun ya. 5 tahun lah kurang lebih. Bagus tuh. Terus ini Kak, nggak ada ini kalau psikolog tuh harus ini dulu gitu, nggak ada? Misalnya gini, kayak orang mau konsul ke penyakit dalam, dia kan harus ke, ibaratnya harus scan dulu misalnya, USG dulu, nggak ada? Beda, kalau psikolog tuh gimana? Metode ya, pengukurannya kita bilang, pengobatannya beda. Kalau psikolog yang penting yang bermasalah itu datang dan kita konsultasi gitu, kita konseling di situ gitu. Walaupun kadang-kadang ada kasus misalnya masalahnya anaknya, orang tua dulu yang datang, boleh kita dapat informasi dari orang tuanya, selapis gitu ya. Selapis, kemudian kadang-kadang kan anak nggak mau disanding dengan orang tua, ya kan, nggak nyaman. Ya. Biasanya anaknya aja dulu sama kita, jadi orang tuanya keluar dulu, gitu. Karena itu memberi privasi kan, kasih anak. Nyaman. Karena dia memang masalahnya sama orang tua gitu kan. Gitu, jadi nggak ada kayak tadi periksa dulu lab dan sebagainya, enggak. Kita memang ada tools, ada alatnya yang memang itu alat psikologi yang akan kita kasih tergantung masalahnya. Misalnya nih mau dilihat kepribadiannya gitu, mungkin ada toolsnya sendiri, kita akan mengukur kepribadian. Yang kayak di duduk kursi sambil tidur tuh itu psikolog tuh? Bisa jadi. Ya benar, yang nanti. Ya itu salah satu teknik ya. Kayak di film-film tuh yang nanti dia sambil tidur. Ya film psikologi kan. Psikologi. Dan ada juga yang, maaf nih Kak, yang viral yang dokter bule itu nggak salah saya. Dia pakai yang dia pakai pakaian mini sengaja supaya pasiennya itu juga lebih terbuka sama dia. Itu salah satu contoh terapi juga. Psikolog apa? Psikolog nggak salah Kak. Ada tuh yang perempuan luar ya. Dia memang psikolog memang arah ke hubungan antar pasangan, nggak salah. Iya. Jadi dia memang bebas. Iya, dia memang kadang-kadang vulgar kan, yang lebih bahas kan. Karena itu memang metodologi. Dia lebih psikolog masalah seksiologi nggak salah saya. Nah, tuh masalah kan. Memang ada boleh ya itu. Boleh aja, itu kan tergantung si psikolognya kan, dia passionnya kemana. Setiap kita kan punya passionnya masing-masing kayak gitu. Kapan buka prakteknya? Sore? Biasanya sore sampai malam. Boleh di telepon 24 jam? Biasanya on call kita. Biasanya kita on call, nggak kayak dokter duduk datang pasien kan. Tapi kalau kita janjian dulu lah intinya. Di warung kopi pun bisa lah ya? Enggak profesional, nggak bisa. Jadi memang kalau kita melakukan secara profesional memang ada tempatnya gitu. Gitu. Makanya di tempat praktek. Tapi on call bukan berarti kalau psikolog itu datang duduk gitu kan. Kadang-kadang kan untuk melayani klien itu kan nggak kayak dokter hanya 15 menit, 20 menit, tapi kan bisa sampai biasanya kita 45 menit sampai 60 menit. Nah, gitu. Itu kan kalau misalnya ada pasien lagi yang lain kan kasihan nunggunya. Makanya janjian dulu gitu. Jam sekian ya nanti gitu. Atau hari ini. Psikolog tuh cuma duduk-duduk sebentar aja kayak dokter umum. 15 menit pulang. Enggak loh, harusnya langsung kita memahami kondisi orang itu. Iya juga ya. Iya kan? Padahal nih Kak, memang lagi viral kali masalah prank. Karena psikolog juga harus ada kayak duduk bersama mengeluarkan, bukan statement diskusi kayak gitu kan. Karena kan secara tidak langsung bisa saja itu sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat ya kan. Ya sebenarnya nanti bukan hanya dari sisi psikologinya saja, mungkin kalau sisi psikologi ya memang kelihatan biasanya lebih apa yang dialami oleh si korban sih, ya kan. Tapi nanti kita bisa melihat dari kacamata yang lain, kayak tadi Kak bilang. Mungkin nanti Jack bisa profesi yang lain gitu loh, melihat sudut pandang prank ini sendiri. Prank ini gimana? Karena Jack risahnya dari sisi pribadi, makanya ngundang Kak. Ini Kak bisa aja kan mengubah kegelisahan gitu. Jadinya kan psikologi Jack juga lihatnya, ini kayak mana kalau satu saat anak aku nonton video prank week ini, aduh apa-apaan nih video pukul-pukulan orang, aduh ya Allah, kayaknya nggak ini banget gitu kan. Makanya sini akhirnya peran orang tua tuh kalau untuk kayak gitu. Psikologi itu ya. Jadi peran orang tua bagaimana menjaga anaknya tidak gadget itu punya batasannya lah. Itu nanti biasanya bagaimana sih peran orang tua untuk membatasi anak jangan sampai kecanduan lah sama gadget kayak gitu kan. Nah, itu penting juga karena salah satunya itu walaupun memang sekarang kita bisa setting kan. YouTube Kids. Bisa kita setting gitu kan. Jadi dia nggak bisa buka yang lain-lainnya. Aneh-aneh kan kita bisa ada settingannya kayak gitu. Karena itu tadi kan. Ya maksudnya gini Kak, sebelum suatu saat prank ini jadi kebablasan, kita kan mengingatkan bagi teman-teman ya nyari konten nyari uang tapi ya selama itu buat fun-fun aja nggak ada masalah.
jangan sampai memberikan efek negatif lah bagi si korban ya. bagi orang yang pranknya itu, gitu kan. Itu yang perlu kita jaga karena kalau tidak di rem gitu ya, tidak dikontrol di situnya, nanti jadi kebablasan dan itu menjadi habit. Khawatirnya itu kan menjadi perilaku yang biasa kayak gitu, prank-prank itu mah biasa gitu. Padahal itu masih luar biasa banget seharusnya gitu ya. Nanti kalau misalnya kita kaji dari sudut pandang Islam mungkin beda lagi. Dari agamanya. Dari agamanya kan beda lagi, bahwasanya memang nggak boleh gitu kan. Berapa banyak orang nonton itu dosanya ya kan? Itu dia. Bab lain lagi itu. Itu bab lain tuh, kakak nggak ada. Paksa kita telepon saja kita lagi ini. Juga sih. Gitu. Kakak ada pesan-pesan nggak buat orang yang ngeprank ini? Atau buat mereka-mereka yang menonton prank-prank? Atau buat masyarakat umum secara luas? Kalau pesan kakak sih sebenarnya kalau untuk si pelaku ya, prankster gitu ya, sebenarnya boleh saja, ini kan bagian konten, kita mencari nafkah, mencari rezeki gitu. Tapi satu hal yang diingat, ada norma-normanya, ada nilai-nilai yang perlu kita pegang gitu. Artinya jangan sampai prank yang kita lakukan ini bisa memberikan dampak negatif bagi si korban. Itu yang penting gitu kan. Selama itu tidak negatif, bahkan sebenarnya menginspirasi orang lain lebih baik lagi, itu suatu kebaikan gitu akhirnya gitu kan, dia dapat pahala gitu kan. Nah, tapi kalau memang itu negatif, kita perlu lihat dulu gitu. Lihat dulu lah, dikaji dulu lah sebelum kita melakukan konten itu. Pikir matang-matang. Pikir matang-matang, atau memang kayak tadi ketika kita mau prank ya kita ini dulu gitu loh sama si korbannya. Memastikan dulu kondisi dia kalau di prank kayak mana gitu, dampaknya seperti apa gitu. Jangan sampai memberikan dampak negatif yang itu mengganggu kesehatan mental. Jangan sampai mengganggu mental si korban itu. Khawatirnya kan itu. Tapi ini kita disclaimer dulu ya, ini persepsi ya. Iya. Ini persepsi dari kita. Psikolog ya. Dari saya pribadi gitu ya. Dari psikolog kakak dulu, dari saya sendiri juga sebagai content creator, dan saya juga ngelihat dari video-video yang teman-teman buat ini gitu. Jadi ya why not kita ngomong, ini kan persepsi kita. Yang gara-gara kita ngomong ini ya besok-besok jadinya viral, terus kita dimarahi, dibully-bully kan. Ala lu memang nggak membuat itu, nggak usah ribut kan gitu. Padahal kan ya kita poinnya ke situ tadi kan. Selama itu positif, bisa membangun kreativitas, oke, nggak masalah. Tapi memang harus melihat nilai-nilai yang ada di masyarakat kita, itu paling penting. Oke deh. Kak, makasih banyak waktunya ya. Sama-sama. Senang juga jumpa Jack, baru sekali kemarin itu ngajuin waktu. Sorry, kemarin tuh banyak, kebetulan ada kegiatan offline gitu. Jadi memang Kakak ada pelatihan waktu itu kan. Pelatihan apa lagi Kak? Kita. Kemarin kita lagi ngasih pelatihan dan pendidikan dasar untuk konselor sebaya. Konselor itu apa Kak? Konselor tuh orang yang membantu orang lain gitu ya dalam menangani masalah. Oh, kayak guru BK? Enggak? Kurang lebih, tapi untuk siswa kemarin Kakak buat. Oh. Untuk siswa-siswa. Jadi mereka bagaimana jadi konselor untuk kawannya sendiri. Karena kan si remaja itu kan nggak nyaman ketika dia cerita sama orang dewasa. Dia kan lebih nyaman sefrekuensi. Iya, seumuran dia. Sama kawannya curhat kan, biasanya kan teman-teman seumuran biasanya sering curhat. Nah, bagaimana kita membentuk si anak-anak siswa ini dia bisa jadi konselor untuk kawannya sendiri. Gitu. Berapa hari itu pelatihannya? Kemarin kita 3 hari pelatihannya. Berarti psikologi ini ilmunya update terus deh. Harus kayaknya ya, karena itu berbicara terkait dengan manusia. Iya kan? Kirain dia stuck aja kayak manajemen misalnya ya gitu-gitu aja, Adam Smith, apa itu? Teori klasik aja gitu-gitu aja. Pokoknya dia update terus ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke lah Kak, kalau kayak gitu ya. Makasih banyak sekali lagi. Makasih juga sudah diundang, sudah diajak berbagi gitu ya. Tapi ini memang persepsi dari Kakak sebagai personal Kakak lah. Disclaimer lah ibaratnya ya. Ini telat kali nih. Ini udah maghrib nih. Soalnya kita bisa lebih cepat dari ini karena berhubung hujan, jadi kita agak sedikit nunda waktu, terhambat. Jadinya ya telat lah. Sebenarnya kita bisa bahas ini nanti di sisi mungkin lebih panjang lagi dengan pemateri yang lebih banyak lagi nanti dengan ya kalau ada waktu lah insya Allah. Tapi setidaknya hari ini kita udah ngebahas lapis tentang kegelisahan tentang prank gitu. Dan itu harus disampaikan mau nggak mau gitu. Iya. Oke lah Kak, makasih banyak. Jangan lupa komen, share, like, subscribe. Tuh channel aku kan? Belum. Kasih tahu. Subscribe pokoknya. Iya. Orang Kaya Channel. Orang Kaya Channel. Oke, jangan lupa ya. Subscribe Orang Kaya Channel. Gitu. Oke, sip. Makasih banyak ya. Sama-sama.